Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita syukuri hidup kita, karena tiada sedetik pun hidup kita yang terbebas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka jika kita hendak menghitung nikmat Allah itu, maka tentu mustahil. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah itu, maka sungguhnya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk pada siang hari ini kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah, yang tentunya karena nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Paling tidak dua nikmat yang menjadi syarat kita bisa melakukan aktivitas pada siang hari ini. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Dan dua nikmat inilah yang seringkali dilalaikan oleh umat manusia. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan warning, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh umat manusia. Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, yang kedua adalah nikmat sempat. Dan tingkatan syukur yang hakiki itu adalah asyukru bil arkan. Kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk menambah amal kebajikan. Memang syukur itu bisa juga dalam bentuk syukur bil qalbi atau syukur batin. Kita mengakui bahwa apa yang kita rasakan itu berasal dari Allah. Itu adalah syukurnya yang terendah. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, mengucapkan kalimat hamdalah. Tidak semua orang itu ringan dalam mengucapkan syukur dengan kalimat hamdalah. Maka itu adalah tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga adalah asyukru bil arkan, kita menggunakan nikmat itu untuk memperbanyak amal kebajikan. Maka kalau kita menggunakan nikmat itu untuk menambah amal kebajikan, maka niscaya Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguhnya akan aku tambah nikmatnya. Sebaliknya wa la in kafartum, jika kalian itu kufur, inna adabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Kemudian tidak lupa khotib mengajak diri sendiri serta jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sudah sangat masyhur tetapi seringkali kita lalai. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada beberapa penyebutan manusia di dalam Al-Quran, yang masing-masing penyebutan itu tergantung pada konteksnya. Ada kalanya oleh Allah manusia disebut dalam Al-Quran dengan Bani Adam. Itu menunjukkan bahwa semua manusia itu berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terkadang Allah sebut manusia dengan
kata al-bashar. Itu menunjukkan dari sisi biologis manusia. Kemudian terkadang Allah juga menyebut manusia dengan al-insan. Itu menunjukkan sisi intelektualitas manusia. Maka biasanya digabungkan dengan cendekia, menjadi insan cendekia. Jadi kalau ada panggilan insan yang ditujukan pada manusia dalam Al-Quran, itu menunjukkan pada sisi intelektualitas manusia. Terkadang Allah menyebut juga dengan an-nas. An-nas itu merupakan isim jamak dari kata al-insan. Ketika manusia disebut dengan an-nas, itu menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, karena dalam Al-Quran ada penyebutan manusia dengan an-nas, maka sungguhnya manusia itu tidak bisa tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dan di dalam berinteraksi dengan orang lain tersebut, potensi timbul adanya konflik. Kenapa? Karena pada diri manusia, sebagaimana Quran surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia itu diilhamkan dua potensi. Yang pertama adalah potensi takwa atau baik, yang kedua adalah potensi fujur atau buruk. Maka seorang filosof Inggris Thomas Hobbes mengatakan, Homo homini lupus, manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ia menggambarkan kondisi manusia dengan bellum omnium contra omnes, bahwa manusia itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, cenderung dia mengorbankan kepentingan orang lain. Ketika masing-masing ingin mencapai apa yang dia inginkan dan terjadi bentrokan antara satu dengan yang lain, maka yang akan terjadi adalah konflik. Sama halnya ketika terjadi perbedaan persepsi, maka itu potensi menimbulkan konflik satu dengan yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena manusia sebagai makhluk sosial yang dalam berinteraksi dengan orang lain potensi terjadi konflik, maka di dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Menurut Quraisy Shihab, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk meminta maaf. Tetapi banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memberikan maaf. Meskipun bukan berarti meminta maaf itu tidak penting, tetapi yang lebih ditekankan oleh Allah adalah memberikan maaf kepada orang lain. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Berikanlah maaf kepada mereka, wasfah, dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Kemudian dalam Quran surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah mereka, berlapang dadalah kepada mereka. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, bukankah kalian suka kalau Allah itu memberikan ampunan kepada kalian? Jadi beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memberikan maaf itu biasanya digabungkan dengan perintah untuk berlapang dada. Maaf itu al-afu, berlapang dada itu as-safhu. Al-afu itu artinya adalah menghapus. Maka ketika ada orang pernah berbuat salah kepada kita, kita hapuskan kesalahan dari diri kita. Itu tidak serta-merta kesalahannya itu akan hilang, tetapi terkadang masih membekas. Sama ketika kita menulis menggunakan pensil, dihapus, itu bekasnya seringkali tidak hilang. Maka kemudian dirangkaikan dengan perintah untuk berlapang dada. Dari kata as-safhu yang satu akar kata dengan as-safhah, artinya lembaran. Berarti berlapang dada itu adalah menyobek lembaran itu kemudian mengganti dengan lembaran yang baru. Sehingga bekas kesalahan orang yang menusuk hati seseorang itu sudah dihilangkan, sudah diganti dengan lembaran yang baru. Ya, oleh karenanya maka ketika kita memberikan maaf kepada orang, maka akan lebih sempurna kalau kita berlapang dada, menghilangkan sama sekali bekas itu dalam diri kita. Artinya tidak ada lagi dendam kita kepada
orang lain. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, memang tidak mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Dan orang yang mudah memberikan maaf pada orang lain ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin mengukur diri kita sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah, maka salah satunya adalah seberapa ringankah kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, dia yang dermawan, dia yang gampang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mudah menahan amarah. Dan yang ketiga wal afina 'anin nas, adalah orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Jadi kalau kita memendam dendam yang terlalu panjang, itu berarti ketakwaan kita kepada Allah belum sempurna. Maka untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah itu, maafkanlah orang yang kita anggap pernah berbuat salah kepada diri kita. Pertanyaannya adalah, kenapa yang diperintahkan oleh Allah itu memberikan maaf, bukan meminta maaf? Karena orang itu akan meminta maaf kalau dia merasa bersalah dengan orang lain. Terkadang orang itu tidak merasa bersalah, padahal bagi orang lain, orang itu pernah melakukan kesalahan kepadanya. Maka bagaimana mungkin orang tidak merasa bersalah, ia meminta maaf? Maka yang akan terjadi adalah konflik yang berkepanjangan. Maka solusinya adalah memberikan maaf kepada orang lain. Meskipun orang itu tidak merasa bersalah, tetapi kalau kita menganggap orang itu bersalah dengan kita, maka konflik itu akan selesai kalau kita memberikan maaf kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, terkadang untuk meminta maaf itu ada hambatan psikologis. Ada atasan kepada bawahan, ada orang tua kepada anak kecil, dan seterusnya. Secara psikologis ada hambatan untuk meminta maaf. Oleh karenanya maka ketika terjadi konflik, penyelesaiannya adalah memberikan maaf kepada orang lain. Dan ini adalah ciri orang yang bertakwa. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk kejahatan yang berat saja, penghilangan nyawa dengan sengaja, al-qatlu, yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas atau pembalasan dalam hal terjadi pembunuhan sengaja. Tetapi di dalam ayat tersebut ada lanjutannya. Setelah al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka fattiba'um bil ma'ruf, ikutilah dengan cara yang baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan laksanakan pula dengan cara yang baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan juga rahmat. Al-ayat. Artinya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 tersebut, hukuman pokok bagi orang yang melakukan penghilangan nyawa secara sengaja adalah qisas, hukuman mati. Tetapi bagi keluarga korban, memberikan maaf itu lebih utama dibanding dengan menuntut qisas. Meskipun itu tidak mudah, makanya qisas itu adalah hukuman yang disediakan untuk keluarga korban yang tidak mampu memberikan maaf kepada pelakunya. Maka untuk menghilangkan dendam kesumat yang ada dalam hatinya, disediakanlah hukuman yang setimpal, yaitu qisas. Jadi dari ayat Al-Quran tadi, banyak sekali perintah Allah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan untuk kejahatan yang berat sekalipun,
Allah lebih menganjurkan untuk memberikan maaf kepada pelakunya, dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Sebagai penutup, jamaah sekalian, berkonflik itu adalah hal yang wajar. Mana ada manusia di bumi ini yang tidak pernah berkonflik? Semua manusia pasti pernah berkonflik. Ada konflik keluarga, ada konflik lingkungan kerja, ada konflik sekolah, dan seterusnya. Pasti pernah mengalami konflik. Dan itu dimaklumi di dalam Islam. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyahjuru akhahu fawqa thalathi ayyamin, untuk mendiamkan atau dia diam karena marah lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, ya memang mereka saling bertemu. Fayuradu hadza wa yuradu hadza, tetapi satu dengan yang lain itu saling berpaling muka, melengos. Wa khairuhuma, siapa yang terbaik bagi mereka? Alladzi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali menyampaikan salam perdamaian. Yang pertama kali kalau bertemu senyum dengan tulus. Yang pertama kali kalau bertemu berjabat tangan. Yang kalau bertemu sudah menunjukkan bahwa tidak ada konflik lagi di antara mereka. Itu adalah yang terbaik. Oleh karenanya maka konflik itu boleh, tetapi oleh Nabi diberikan waktu 3 hari masing-masing untuk melakukan introspeksi, untuk cooling down, dan setelah 3 hari itu maka konflik harus berakhir. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali memberikan salam perdamaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada pada jalur kebenaran, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai 2 sumber utama dalam kehidupan kita, dan kita semuanya diberikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abada. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.